Untuk mendukung Belajar Bentar, kalian bisa mengklik subscribe. Halo, selamat datang di channel Belajar Bentar. Sekarang kita masih mempelajari format catatan kaki yang terdapat di pengaturan lanjutan di sini. Kita pilih, dan sekarang di sini kita masih berada di format. Tetapi yang sekarang kita pelajari adalah numbering, penomoran. Di sini kalian akan menemukan tulisan continuous, berlanjut. Jadi, seperti yang biasanya kalian lihat di dalam pembuatan catatan kaki, semua catatan kaki kalian di sini dari halaman pertama sampai halaman terakhir di sini nomornya akan selalu berlanjut. Sekarang kita lihat lagi di sini pada pengaturan lanjutan. Dikarenakan penomoran continuous itu adalah pengaturan awal di saat memulai dalam pembuatan catatan kaki, jadi kalian tidak perlu merubahnya. Selanjutnya di sini adalah restart each section. Berbeda dengan continuous atau penomoran berlanjut, restart each section mengulang kembali penomoran pada setiap seksi atau setiap bagian di dokumen kalian. Sekarang kita akan mencoba restart each section. Sebelum memulai, kita harus membuat section atau bagian di setiap halaman. Tentunya kita hanya membuat beberapa section. Kalian bisa pergi ke layout di sini, dan kalian bisa memilih break, tetapi kita pilih dulu penempatan sectionnya. Ini adalah halaman pertama. Di sini sekarang kita taruh di sini sectionnya. Yang kita gunakan pertama adalah section break continuous. Untuk melihat perubahan di sini kalian bisa pergi ke home dan kalian bisa menggunakan show format. Di sini kita sudah menaruh section break continuous. Sekarang kita kembali lagi ke layout. Di sini selanjutnya kita akan menaruh section break next page. Kita taruh section break next page itu di sini. Mungkin kita buat kembali dengan menekan tombol enter. Sekarang kita masukkan section break next page. Dan sekarang di sini kita kembali ke halaman pertama. Dan sekarang kita pergi pengaturan lanjutan pada reference catatan kaki footnotes, dan kita rubah numbering penomorannya menjadi restart each section, mengulang kembali penomoran pada setiap seksi atau bagian. Kita pilih apply di sini, dan kita lihat perubahannya. Tadi kita menaruh section pada halaman 2 di sini. Di sini tentunya kalian bisa melihatnya terdapat footnote D. Kita lihat kembali di sini. Di sini terdapat footnote D. Kita lihat selanjutnya. Di sini masih terdapat footnote E dan F. Jika tidak ada perubahan, kalian bisa memilih semua tulisan seperti ini. Kalian blok. Kita kembali lagi ke pengaturan lanjutan. Kita pilih restart each section. Kita pilih apply sekarang. Seperti yang kalian lihat di sini, penomoran catatan kaki sudah berubah. Kita kembali lagi ke halaman 2. Di sini, catatan kaki huruf D tetap D. Kenapa? Seperti pengertiannya di sini, kalian bisa melihatnya kembali. Restart each section, mengulang kembali penomoran pada setiap seksi. Jadi, di sini, jika kalian masih memiliki catatan kaki di belakang section seperti ini, kalian bisa melakukan enter seperti ini agar lebih mudah. Berarti penomoran catatan kaki belum diulang. Tetapi ketika kalian membuat catatan kaki setelah section break seperti ini, dan kalian pilih insert footnote,
Seperti yang kalian lihat di sini, penomoran catatan kaki dimulai kembali dari awal. Kita tuliskan kembali di sini. Ini catatan kaki A1. Seperti ini saja. Begitu pula ketika kita pergi ke section break next page yang sebelumnya kita buat di sini. Di sini pada catatan kaki masih berlanjut B, C, D. Di sini catatan kaki masih berlanjut. Kita buat tulisan ini adalah table dan kita masukkan catatan kaki insert footnote. Seperti yang kalian lihat di sini, catatan kaki kembali dimulai dari huruf awal atau dimulai dari awal. Kita masukkan kembali. Ini adalah catatan kaki B1. Seperti ini saja. Tentunya untuk catatan kaki yang selanjutnya kita buat kembali catatan kaki. Ini adalah gambar. Kita masukkan catatan kaki selanjutnya. Masih menggunakan format penomoran berlanjut. Yang berikutnya di sini kita masuk kembali ke pengaturan lanjutan. Yang berikutnya adalah penomoran restart each page. Pengulangan penomoran di setiap halaman. Jadi kita pilih sekarang dan kita pilih apply. Jika kalian menggunakan restart each page, mengulang kembali penomoran pada setiap halaman, berarti catatan kaki kalian selalu diulang setiap pergantian halaman, biarpun terdapat seksi atau bagian. Sekarang kita lihat di sini A, B, C sampai C. Di halaman berikutnya D, A masih belum berubah. Kita harus blok semua tulisan dan kita pilih kembali numbering restart each page seperti ini. Dan sekarang semua catatan kaki sudah berubah dengan menggunakan format mengulang kembali penomoran pada setiap halaman. Di sini adalah huruf A, B, kembali lagi AB, kembali lagi A, kembali lagi AB. Kita sudahi pelajaran kita. Terima kasih.